yang sudah aku tuliskan di judul PPT ini, kita malam hari ini masih akan belajar kosakata lagi ya. Dan tentunya nanti selain belajar kosakata, kita juga akan berlatih menulis Hangul lagi. Jadi buat Kwanda Friends yang masih pemula dalam belajar Hangul, nggak perlu khawatir karena nanti kita akan berlatih bersama, berlatih menulis Hangul bersama. Jadi Kwanda Friends jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya supaya nanti bisa ikut latihan bersama ya. Dan malam hari ini kosakata yang bakalan kita bahas atau yang bakalan kita pelajari itu adalah kosakata tentang mata pelajaran yang ada di sekolah. Apa saja? Langsung aja kita mulai ya. Go go. Untuk kosakata pertama nih yang perlu Kwanda Friends ketahui adalah kosakata tentang mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu bahasa Koreanya apa ya? Nah, Kwanda Friends bisa lihat bahasa Koreanya yang aku tulis di sini ya. Di sini aku sudah menuliskan kata yaitu kwamok. Nah, Kwanda Friends bisa lihat kosakata yang ada di kotak warna hijau. Ini adalah kosakata dalam bahasa Koreanya. Kemudian yang di bawah ini adalah romanisasi atau cara membaca atau ejaannya. Nah, kemudian yang berwarna pink ini adalah arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita akan membahas kosakata tentang mata pelajaran. Nah, Kwanda Friends harus tahu mata pelajaran itu bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya adalah kwamok. Kwamok. Coba dilihat tulisannya. Ini bacanya adalah kwa dan ini bacanya adalah mok. Jadi kalau kita lafalkan, pelafalannya adalah kwamok. Kwanda Friends yang ada di rumah juga bisa ikut melafalkan ya. Coba sambil dilihat tulisannya, sambil ikut dilafalkan. Kita lafalkan bersama ya. Kosakatanya adalah kwamok. Kwamok. Kwamok artinya adalah mata pelajaran. Oke, kwamok artinya mata pelajaran. Oke, kita sudah tahu satu kosakata nih. Kita lanjut ke kosakata berikutnya ya. Kosakata berikutnya ada apa? Nah, di sini siapa yang suka matematika? Ayo. Ya, kita akan cari tahu apa sih bahasa Koreanya matematika. Pelajaran matematika itu bahasa Koreanya apa? Nah, Kwanda Friends bisa lihat nih di sini sudah aku tuliskan kosakatanya dalam bahasa Korea. Kwanda Friends yang sudah bisa baca Hangul bisa dibaca ya. Tapi kalau yang belum bisa baca Hangul nggak apa-apa, kita baca bersama. Nah, bacanya apa? Di sini ada dua suku kata. Suku kata yang pertama dibaca su, suku kata yang kedua dibaca hak. Jadi matematika bahasa Koreanya adalah suhak. Kita lafalkan bersama, suhak. 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 Artinya adalah matematika. Jadi matematika bahasa Koreanya adalah suhak. Suhak. Gampang ya? Oke, kita coba ingat kembali ya. Tadi ada gwamok. Gwamok artinya mata pelajaran. Kemudian kosakata yang kedua adalah suhak. Suhak yang artinya adalah matematika. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kosakata berikutnya. Ada apa? Coba kita lihat. Nah, kosakata berikutnya adalah science ya atau IPA. Nah, Kwanda Friends ada yang suka pelajaran IPA? Kalau ada yang suka harus tahu ya, bahasa Koreanya IPA atau science itu apa sih? Nah, coba kita baca di sini. Coba perhatikan di kotak yang berwarna hijau ya. Di sini aku menuliskan kata, coba kita baca bersama ya, bacanya adalah kwahak. Nah, kata ini juga terdiri atas dua suku kata nih. Suku kata yang pertama ada huruf giok, ada vokal wa, dibaca kwa. Kwa. Dan suku kata yang kedua adalah hak. Dibaca kwahak. Kwahak. Artinya adalah IPA atau science. Kita ulangi sekali lagi pelafalannya. Kita lafalkan bersama ya. Kwahak. Kwahak. Kwahak artinya adalah science atau IPA. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya nih. Kosakata berikutnya ada pelajaran apa ya? Coba kita lihat. Nah, kosakata berikutnya adalah pelajaran bahasa Inggris.
Wanda Friends, ada yang suka pelajaran bahasa Inggris? Nah, harus tahu dong ya. Bahasa Inggris itu Koreanya apa sih? Nah, coba kita baca bersama. Di sini ada kata 영어. Oke, kita lafalkan bersama ya. Wanda Friends bisa dilihat juga sambil dibaca katanya di sini sambil ikut dilafalkan. Kita baca bersama. Bacanya adalah 영어. Jadi untuk melafalkannya dengan mulut yang terbuka. 영어. Ada dua suku kata ya. Suku kata yang pertama yang bentuknya seperti ini nih, ini dibaca 영. Kemudian suku kata yang kedua adalah o. Jadi kalau kita lafalkan, bacanya adalah 영어. 영어. 영어 artinya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Koreanya adalah 영어. Oke. Wanda Friends, sudah ingat beberapa nama mata pelajaran yang barusan kita bahas? Coba kita ulangi sekali lagi ya. Tadi ada kata gwamok. Gwamok itu artinya adalah mata pelajaran. Kemudian matematika, bahasa Koreanya adalah suhak. Suhak. Kemudian ada IPA atau science. Nah, IPA bahasa Koreanya adalah gwahak. Gwahak. Dan kosakata yang keempat itu adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris dalam bahasa Korea adalah 영어. 영어. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya ada apa? Siapa yang suka pelajaran olahraga nih atau pelajaran pendidikan jasmani? Nah, di sini ada kata 체육. Coba Wanda Friends perhatikan tulisannya. Ada kata 체육. Kita lafalkan bersama ya. Pelafalannya adalah 체육. 체육. 체육 artinya adalah olahraga atau pendidikan jasmani. 체육 artinya adalah olahraga. Oke ya. Kita lanjut lagi ke kosakata berikutnya. Ada apa? Nah, ini nih yang suka sama IPA, terutama fisika, harus tahu ya bahasa Koreanya fisika itu apa? Nah, coba kita lihat nih tulisannya. Di sini ada kata apa? Kita baca bersama ya. Kata ini dibaca mulihak. Mulihak. Ada 3 suku kata ya. Suku kata yang pertama dibaca mul. Suku kata yang kedua dibaca li. Dan suku kata yang ketiga dibaca hak. Jadi kata ini kalau kita lafalkan menjadi mulihak. Mulihak. Mulihak itu artinya adalah pelajaran fisika. Oke ya. Nah, kita sudah belajar 6 kosakata ya. Tadi ada kata gwamok, kemudian suhak, lalu ada gwahak, kemudian ada juga hyongo, ada 체육, dan ada mulihak. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi kosakatanya. Sekarang kita akan coba berlatih menulis ya. Tadi kan kita sudah belajar kosakata baru nih. Nah, Wanda Friends juga udah melafalkan ya kosakata baru yang tadi kita pelajari. Dan sekarang kita akan coba untuk berlatih menulis. Sambil Wanda Friends menghafalkan huruf-huruf Hangul, nah kita akan berlatih bersama. Wanda Friends jangan lupa siapkan juga alat tulisnya, kita berlatih bersama. Nah, kata yang pertama yang mau kita tulis itu adalah kata gwamok. Ayo, masih ingat nggak gwamok artinya apa? Ya, gwamok itu artinya adalah mata pelajaran. Oke, di sini aku tuliskan dulu romanisasinya. Oke. Ya, sekarang kita berlatih menulis ya. Yang pertama kita akan menulis kata gwamok. Nah, kata gwamok itu terdiri atas 2 suku kata ya. Jadi untuk menuliskan Hangul itu menuliskannya per suku kata dan tiap suku kata itu harus ada huruf konsonan dan huruf vokalnya. Kalau misalkan hanya ada huruf vokal atau konsonannya saja itu nggak bisa dibaca. Jadi yang perlu Wanda Friends perhatikan itu adalah untuk menulis Hangul supaya bisa terbaca dalam satu suku kata itu harus ada huruf konsonan dan juga huruf vokalnya. Oke ya, itu harus diingat. Nah, sekarang kita akan menuliskan kata gwamok. Nah, di sini ada huruf, di sini sudah aku tuliskan romanisasinya. Gwamok. Nah, berarti kita harus buat dulu konsonan giok.
Wanda Friends masih ingat nggak konsonan giok itu yang bentuknya seperti apa? Konsonan giok itu yang bentuknya seperti ini nih. Oke, sebentar. Nah, ini adalah konsonan giok. Konsonan giok ini bunyinya itu seperti huruf G dan huruf K. Jadi antara huruf G dan huruf K itu adalah huruf giok. Nah, untuk membuatnya dengan satu langkah seperti ini ya. Nah, ini bisa melambangkan huruf G atau K. Seperti itu. Kemudian di suku kata yang pertama itu ada huruf wa. Wa ini termasuk vokal ya. Vokal wa itu yang seperti apa? Nah, vokal wa ini merupakan vokal gabungan. Gabungan dari huruf O dan huruf A. Nah, ini adalah vokal wa. Tapi kalau misalkan kita hanya menulis seperti ini saja, ini tidak bisa dibaca wa. Nah, supaya bisa dibaca wa, kayak gimana, Kak? Nah, kita harus menambahkan konsonan ieng. Nah, aku tulis di sebelahnya ya. Konsonan ieng itu yang bentuknya lingkaran. Seperti ini. Nah, ini adalah konsonan ieng. Oke ya. Kemudian untuk vokal wa kita tulis di bawahnya. Nah, ini baru bisa dibaca wa. Oke. Nah, sekarang kita akan menulis gua. Nah, untuk menulis gua berarti konsonan iengnya kita ganti dengan huruf giok. Seperti apa? Kita praktekkan bersama ya. Kita buat dulu huruf giok seperti ini. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan di sini vokalnya terletak di bawah konsonan ya. Nah, maka vokal wa-nya kita tulis di sini. Nah, seperti ini. Jadi, tulisan ini bacanya adalah gua. Aku tulis di sini romanisasinya dibaca gua. Kalau yang atas ini dibaca wa karena di sini ada konsonan iengnya, maka dibaca wa. Sedangkan kalau yang di bawah ini bacanya adalah gua karena konsonan iengnya sudah diganti dengan konsonan giok, maka dibaca gua. Oke, kita sudah bisa menulis kata gua. Sekarang kita akan menulis suku kata berikutnya, yaitu mok. Bagaimana menulis mok? Nah, kita buat dulu konsonan miem. Konsonan miem itu yang bentuknya kotak. Masih ingat caranya? Oke, aku tulis di sini ya. Wanda Friends bisa perhatikan. Kita buat konsonan miem, caranya dengan tarik garis dari atas ke bawah, seperti ini. Kemudian, dari kiri ke kanan, tarik ke bawah, kemudian tarik garis dari kiri ke kanan lagi. Nah, ini adalah konsonan miem. Nah, konsonan miem itu bunyinya seperti huruf M. Oke ya. Nah, sekarang setelah kita buat konsonan miem, kita akan buat vokal O. Vokal O itu yang seperti apa? Coba kita buat bersama. Vokal O itu yang seperti ini. Ini adalah vokal O. Oh ya. Nah, kemudian kita akan membuat konsonan giok. Konsonan giok yang seperti ini. Nah, tadi di awal juga sudah kita praktekkan ya. Nah, konsonan giok ini itu bunyinya seperti huruf G atau K. Nah, kita akan menggabungkan ketiga huruf ini menjadi satu suku kata. Karena di sini ada vokal O-nya, maka susunannya adalah seperti ini. Konsonan, vokal, konsonan. Nah, kita akan menuliskan susunan seperti ini. Oke ya, sekarang kita coba tulis mok. Nah, kita buat dulu konsonan miem. 1, 2, 3. Nah, sudah jadi. Kemudian di bawahnya kita beri vokal O. Vokal O caranya seperti ini. Oke ya. Kemudian di bawah vokal O kita tulis konsonan giok. Nah, seperti ini. Oke. Coba Wanda Friends sekarang perhatikan susunannya. Di sini ada
Konsonan miem ini termasuk konsonan, ya. Ya kan? Kemudian ada vokal O. Nah, ini adalah vokal. Dan di bawahnya itu ada giok. Giok itu merupakan huruf konsonan ya. Jadi untuk susunan penulisannya adalah seperti ini, konsonan, vokal, konsonan, ditulis secara menurun. Nah, tulisan ini bacanya adalah muk. Oke ya, sudah bisa? Nah, sekarang kita akan coba praktekkan lagi. Kita tulis sekali lagi kata guamok. Nah, kita buat huruf giok, kemudian wah. Wanda Friends yang ada di rumah bisa sambil mengikuti ya. Kemudian kita buat vokal konsonan miem, lalu vokal O dan konsonan giok. Nah, sudah jadi. Nah, coba kita tuliskan romanisasinya. Yang ini dibaca gua, yang ini dibaca muk. Jadi tulisan ini bacanya adalah guamuk. Bisa? Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita tulis guamuk. Susunannya seperti ini ya. Jadi usahakan menulisnya sejajar ya. Jangan misalkan ini lebih besar terus moknya seperti ini. Ini sebaiknya disesuaikan ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke ya. Jadi jangan ada yang lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi supaya enak juga dibacanya, dilihatnya juga enak ya. Oke. Guamok artinya adalah mata pelajaran. Nah, kita akan coba berlatih menulis kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya tadi ada apa? Kosakata berikutnya adalah kata suhak. Oke ya, coba kita tuliskan suhak. Oke. Sudah kita tulis di sini. Nah, kita buat dulu konsonan siot. Konsonan siot, cara menuliskannya seperti ini. Dengan 2 langkah. Nah, konsonan siot ini bunyinya seperti huruf S. Kemudian kita buat vokal U. Vokal U yang bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah vokal U. Kalau kita ingin menggabungkan 2 huruf ini menjadi satu suku kata, ini susunannya adalah seperti ini, konsonan vokal. Jadi konsonan berada di atas huruf vokal. Nah, coba kita tuliskan ya. Huruf siot, kemudian U. Dibaca su. Bacanya adalah su. Oke. Kemudian berikutnya kita akan menulis hak. Hak, maka kita buat dulu konsonan hietnya. Konsonan hiet bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3 dengan 3 langkah seperti ini. Oke, ini adalah konsonan hiet yang bunyinya seperti huruf H. Kemudian ada juga vokal A. Vokal A yang bentuknya seperti ini. Ini adalah vokal A. Oke ya, aku tuliskan di sini. Ini adalah vokal A. Kemudian ada konsonan giok. Kita buat konsonan giok. Nah, ini K atau K. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan ketiga huruf ini menjadi satu suku kata. Untuk 3 huruf ini susunannya berbeda ya dengan yang tadi. Jadi susunannya seperti ini, konsonan, vokal, konsonan. Nah, bagaimana penggabungannya? Coba kita tuliskan. Kita buat dulu konsonan hiet. Ini adalah konsonan. Kemudian vokal A di sebelah hiet. Oke, kemudian ini, oh ya, ini ada pertanyaan nih. Kak, kok bisa dibaca Kak? Oke, ini giok ini kalau berada di akhir suku kata itu menjadi bacim ya. Kalau menjadi bacim maka bunyinya seperti huruf K. Oh ya, kalau Wanda Friends bingung, ini ada huruf K, huruf V ini maksudnya apa? K ini adalah konsonan dan V yang di sini maksudnya adalah huruf vokal.
Jadi susunannya adalah konsonan, vokal, konsonan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini, kita buat konsonan heat-nya. Kita taruh di bawah. Nah, kalau diperhatikan susunannya sama ya, seperti yang ada di dalam kotak ini. Ada konsonan heat, vokal A, kemudian konsonan giok. Nah, ini bacanya adalah hak. Oke, nah sekarang kita akan menggabungkan dua suku kata ini menjadi satu kata, yaitu kata suhak. Kita tulis ya, su, kemudian hak, seperti ini. Nah, kita baca su yang pertama, kemudian suku kata yang kedua dibaca hak. Oke ya, kita tulis sekali lagi. Konda Fresh yang ada di rumah juga bisa sambil mengikuti ya, sambil berlatih. Kita tuliskan suhak seperti ini, su, kemudian hak. Oke, lagi su, hak. Oke ya, gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke kosakata berikutnya ya. Kosakata berikutnya adalah kata guahak. Nah, guahak ini juga gampang nih. Coba kita praktekkan ya. Guahak. Nah, kita buat dulu konsonan giok. Konsonan giok ya seperti ini ya. Sambil kita menghafalkan huruf hangge. Nah, yang belum hafal huruf hangge, sambil kita hafalkan, ini adalah huruf giok. Huruf ini bunyinya seperti huruf G atau K. Kemudian kita buat vokal gabungan wa. Wah, itu yang seperti apa? Yang seperti tadi ya. Di awal tadi kita juga sudah mencoba untuk menuliskannya. Ya, seperti ini. Gabungan antara vokal O dan A. Ini bacanya adalah wa. Nah, kalau kita ingin menggabungkan dua huruf ini, maka penggabungannya menjadi seperti ini. Kita tulis di sini ya. Ada giok, kemudian seperti ini. Nah, jadi ini dibaca kwa. Oke ya. Kemudian kita akan menulis suku kata berikutnya yaitu ha. Kita akan buat konsonan hit. Konsonan hit yang seperti apa? Seperti ini ya. Kita buat garis lingkaran. Nah, ini adalah konsonan hit. Konsonan hit ini bunyinya seperti huruf H. Kemudian ada huruf A. Nah, ini adalah vokal A. Vokal A. Kemudian ada konsonan giok. Konsonan giok tadi bunyinya seperti huruf G atau K. Kalau di awal biasanya mirip seperti antara huruf G atau K seperti itu. Tapi kalau berada di akhir suku kata atau sebagai bacing biasanya bunyinya seperti huruf K. Nah, sekarang kita akan menggabungkan ketiga huruf ini menjadi satu suku kata. Karena di sini ada vokal A-nya, maka susunan penulisannya seperti ini ya. Konsonan, vokal, konsonan. Kalau kita gabungkan, maka menjadi seperti ini. Kita buat konsonan hit, kemudian vokal A di sebelahnya. Setelah itu kita buat konsonan giok di bawahnya. Nah, ini bacanya adalah hak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba menuliskan kata guahak. Oke, mungkin kita tuliskan di sini kata guahak. Oke, guahak. Oke. Ini dibaca kwa, dan yang ini dibaca hak. Kuahak. Kita tuliskan lagi ya. Ini giok, kemudian wa, dibaca kwa, kemudian ada huruf hit, vokal A, dan giok. Dibaca hak. Bacanya adalah kuahak. Kuahak artinya apa? Kuahak artinya adalah pelajaran IPA atau science. Oke, kita akan lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya adalah kata yongo.
Yongo tadi artinya apa, Konda Friends? Yongo itu artinya adalah bahasa Inggris ya. Yongo. Nah, kosakatanya adalah yongo. Maka kita buat dulu vokal yo. Vokal yo yang seperti apa? Masih ingat nggak vokal yo? Vokal yo itu yang bentuknya seperti ini ya. Yang berdiri. Jadi cara membuatnya, kita buat dulu garis mendatar dari kiri ke kanan sebanyak 2 buah. Lalu kita buat garis vertikal seperti ini. Ini bacanya adalah, ini adalah huruf yo. Tapi kalau kita hanya menuliskan seperti ini saja, ini tidak bisa dibaca yo. Supaya bisa terbaca yo, maka di depannya harus kita tambahkan konsonan ing. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini baru bisa dibaca yo. Bacanya adalah yo. Paham ya? Jadi dalam satu suku kata itu harus ada huruf konsonan dan huruf vokalnya. Ini adalah huruf konsonan dan ini adalah huruf vokalnya. Dibaca yo. Kita akan membuat yong. Maka kita tambahkan huruf ing di bawah vokal yo ini. Menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini. Kita buat lagi konsonan ing-nya. Kemudian kita buat vokal yo. Lalu di bawah vokal yo kita tambah konsonan ing. Konsonan ing itu yang bentuknya bulat. Nah, sudah jadi ya. Ini dibaca yong. Karena konsonan ing ini kalau berada di akhir suku kata atau sebagai bacim, itu bacanya adalah eng. Maka suku kata ini dibaca yong. Oke, sekarang kita akan lanjut ke huruf berikutnya, yaitu O. O yang seperti apa? O itu yang seperti ini. Nah, ini adalah vokal O. Tapi kalau kita hanya menuliskan seperti ini saja, ini tidak bisa dibaca. Maka supaya bisa terbaca O, kita tambahkan konsonan ing di depannya. Nah, yang ini bacanya adalah O. Oke ya. Nah, kita akan coba menggabungkan dua suku kata ini menjadi satu kata, menjadi kata yongo. Caranya seperti apa? Coba kita praktekkan ya. Oke, aku tulis di bawah sini. Kita buat dulu yong. Yong. Oke ya. Ini bacanya adalah yong. Kemudian o. Nah, sudah jadi ya. Yang ini dibaca yong. Yang ini dibaca o. Jadi kata ini dibaca yongo. Kita tulis sekali lagi yongo. Yongo. Gampang ya. Ini dibaca yong, ini dibaca o. Yongo yang artinya adalah bahasa Inggris. Oke, kita lanjut lagi ke kata berikutnya. Kata berikutnya adalah kata ceyuk. Pada Fresh masih ingat? Ceyuk artinya apa? Ceyuk itu artinya adalah pendidikan jasmani atau pelajaran olahraga. Nah, kita akan menulis kata ceyuk. Kita buat dulu konsonan ciet. Konsonan ciet itu yang seperti apa sih, Kak? Coba perhatikan ya. Konsonan ciet itu yang bentuknya seperti ini. Caranya kita buat garis seperti ini. Kemudian kita buat huruf kiok, lalu kita buat satu garis miring. Nah, ini adalah konsonan ciet. Bunyinya seperti huruf CH. Oke, setelah itu kita akan buat vokal E. Vokal E merupakan vokal gabungan ya, gabungan dari vokal O dan I. Ini dibaca E. Nah, sekarang kita akan menggabungkan dua huruf ini. Penggabungannya menjadi seperti apa? Susunannya menjadi seperti ini. Konsonan, vokal. Ya. Jadi, menuliskannya, konsonannya berada di depan huruf vokal. Kita coba praktekkan ya. Kita buat dulu konsonan ciet seperti ini. Kemudian vokal gabungan E kita tulis di sebelah. Nah, kata ini, suku kata ini dibaca C.
Gampang ya. Nah, kita akan buat suku kata yang kedua, yaitu yuk. Nah, kita akan buat vokal U. Vokal U yang seperti apa? Vokal U itu yang seperti ini bentuknya. Kita buat garis mendatar, lalu kita buat garis menurun sebanyak 2 buah. Nah, ini adalah bentuk dari vokal U. Tapi kalau kita hanya menuliskan seperti ini saja, ini tidak bisa dibaca U. Supaya bisa terbaca U, maka di atasnya kita tambah konsonan ing. Nah, ini baru bisa kita baca U. Oke. Setelah itu kita buat konsonan giok yang seperti ini. Ini bunyinya seperti huruf G atau K. Nah, sekarang kita gabungkan ya. Dua huruf ini menjadi satu suku kata. Penggabungannya seperti apa? Nah, susunannya menjadi seperti ini ya. Konsonan, vokal, konsonan. Ya, ini konsonan iengnya. Kemudian ini vokalnya dan ini adalah konsonan. Nah, kita gabungkan. Kita tulis di sini menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini bacanya adalah yuk. Oke, gampang ya. Nah, jadi kalau kita ingin menuliskan kata ceyuk, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Sekarang kita gabungkan dua suku kata ini menjadi satu kata. Kita tulis C. C. Yuk. Oke ya. Yang ini dibaca C, yang ini dibaca yuk. Kita buat sekali lagi, ceyuk. C, yuk. Oke, gampang ya. Ceyuk artinya apa? Ceyuk itu artinya adalah pendidikan jasmani atau olahraga. Nah, sekarang kita lanjut ke kosakata yang terakhir nih. Kosakata yang terakhir ada apa? Yaitu ada kata mulihak. Mulihak tadi artinya apa? Ayo, Pada Friends masih ingat nggak? Mulihak. Yang artinya adalah pelajaran fisika. Nah, kita buat dulu konsonan miem ya. Di sini kebetulan ada 3 suku kata. Kita buat dulu suku kata yang pertama yaitu mul. Kita buat konsonan miem yang bentuknya seperti ini. Ini bunyinya adalah M. Kemudian kita buat suku kata kita buat vokal U. Ini adalah U. Lalu ada huruf L. Nah, kalau huruf L seperti ini, maka kita bisa menggunakan konsonan real. Konsonan real yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Oke. Kemudian tarik garis. Lalu seperti ini. Gampang ya membuat konsonan real. 1, 2, 3. Nah, ini adalah konsonan real. Ini bunyinya seperti huruf R atau huruf L. Oke ya. Nah, sekarang kita akan gabungkan ketiga huruf ini menjadi satu suku kata. Kita tulis di sini. Kita buat dulu konsonan miem, kemudian vokal U, lalu konsonan real. Nah, susunannya seperti ini ya, konsonan, vokal, konsonan. Nah, suku kata ini dibaca mul. Oke. Kemudian kita buat atau kita tulis suku kata yang kedua yaitu li. Nah, maka kita buat lagi konsonan real. Konsonan real yang seperti ini ya. Lalu kita buat vokal I. Ini tadi adalah real. Kemudian vokal I. I itu gampang ya, tinggal kita buat satu garis menurun atau vertikal dari atas ke bawah. Ini adalah I. Nah, kita gabungkan dua huruf ini menjadi satu suku kata, yaitu li. Nah, penggabungannya seperti ini ya. Ini dibaca li. Kemudian untuk suku kata yang ketiga itu adalah h. Nah, tadi kita juga sudah menuliskan hak ya. Kita buat konsonan hiat, kemudian ada vokal a, dan konsonan giok. Nah, kita coba gabungkan ketiga hurufnya. Oke, menjadi seperti ini. Nah, ini bacanya adalah H.
Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggabungkan ketiga suku kata ini menjadi satu kata. Kita tulis ya. Oke. Kosakatanya adalah mulihak. Mulihak. Oke, coba kita tuliskan romanisasinya. Ini adalah mul, ini adalah li, ini adalah hak. Oke, kita tuliskan sekali lagi. Kita buat konsonan miem, kemudian vokal u, lalu konsonan real, mul, kemudian kita buat konsonan real, mul, li, hak. Nah, oke, mulihak artinya apa? Mulihak itu artinya adalah pelajaran fisika. Oke, Konda Friends sudah bisa menuliskan kosakata-kosakata tentang mata pelajaran yang tadi kita pelajari. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Semoga Konda Friends selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam.